Bab 1182. Kau sungguh tak tahu malu. Mendengar peringatannya, para petinggi perusahaan itu segera terbuyar dari lamunan mereka dan bergegas keluar dari lift. Saat ini, pintu lift sedang menutup, kaki salah satu dari mereka terjepit pintu lift, ia berseru kesakitan dan melangkah mundur. Dan ia menginjak kaki orang di belakangnya, orang itu ikut berseru kesakitan. Karena jengkel mendengar teriakan mereka, beberapa orang itu saling dorong-mendorong. Untunglah Siskasu telah meninggalkan serombongan orang ini dan keluar dari lift. Melihat mereka saling dorong dan desak, ia hanya bisa menggeleng dengan ekspresi tak berdaya. Untung ia telah keluar, jika tidak, bisa-bisa ia akan gepeng di dalam. Setelah rombongan itu keluar, Andrihan menggandeng tangan gadis di belakangnya dan menariknya masuk ke lift. Gita hanya menunduk, terlalu malu untuk menatap mereka. Setelah pintu lift tertutup, barulah ia menghembuskan nafas lega. Sementara, rombongan petinggi perusahaan itu langsung menggosip. Siapa gadis itu? Apakah ia kekasih CEO Han? Tak mungkin, sepertinya ia masih sangat muda, dan bukankah CEO Han tak tertarik pada wanita? Mana mungkin ia tiba-tiba berpacaran? Jika aku tahu rupanya CEO Han tertarik pada wanita, mana mungkin aku akan melewatkan kesempatan ini? Aku pasti akan mengenalkan putriku padanya, sayang sekali, aku telah keduluan. Benar, jika aku tahu CEO Han menyukai gadis yang masih muda, aku akan mengenalkan putriku yang baru beranjak remaja padanya. Yang lain menatapnya dengan ekspresi muak. Pak Liu, kau sungguh tak tahu malu, hendak mengenalkan putrimu yang baru beranjak remaja pada CEO Han. Tidakkah kau mempertimbangkan perasaan putrimu? Benar, apakah kau masih pantas dianggap seorang ayah? Apa salahnya? Ia bukan gadis di bawah umur lagi, kenapa menganggapku tak tahu malu? Lagi pula bukankah kalian semua juga begitu, ingin mengenalkan putri kalian pada CEO Han? Ia tak merokok, tak suka mabuk-mabukan, juga sangat kaya, siapa yang tak ingin menikahkan putri mereka dengannya? Sayang sekali. Siapakah gadis itu? Adakah di antara kalian yang mengenalnya? Siskasu tak tahan lagi mendengar mereka bergosip. Ia segera memotong. Jika kalian benar-benar tertarik pada kehidupan pribadi CEO Han, bagaimana jika kita naik dan menanyainya langsung? Mana mungkin kami berani? Sekretaris Su, kaulah yang paling dekat dengan CEO Han, siapakah gadis itu? Putri keluarga kaya manakah ia? Kenapa kami tak pernah melihatnya sebelumnya? Benar, Sekretaris Su, bagaimana ia bisa berpacaran dengan CEO Han? Katakan, apakah kami masih punya kesempatan? Sejenak, Siskasu tak bisa berkata-kata, ia memicingkan mata menatap mereka, sungguh tak disangka, biasanya kalian sangat pendiam, rupanya dalam hati kalian bermaksud menikahkan putri kalian dengan CEO Han. Tidakkah kalian pernah memikirkan, bahwa gadis yang baru saja naik tadi, mungkin adalah calon istri CEO Han? Semua tertegun dan tak bisa berkata-kata. Jadi yang kalian lakukan barusan, sama saja hendak menggulingkan posisi istri CEO Han, apakah ini hal yang baik? Mendengar tuduhan hendak menggulingkan posisi istri CEO ini, dengan canggung mereka bergegas membantah, Sekretaris Su, jangan berkata seperti itu. Ia baru kekasihnya, siapa yang bisa memastikan ia akan menjadi istri CEO? Benar, lagi pula ia masih sangat muda, bagaimana bisa ia menjadi istri CEO? Apakah ia bisa memahami urusan perusahaan? Benar, benar. Siskasu merasa jengkel mendengarnya, senyumnya berubah menjadi ekspresi dingin, ia mendengus, jadi menurut kalian, kalian harus menikah dengan wanita yang bisa membantu karir kalian. Jika tidak, jika ia tak bisa membantu karir kita, untuk apa menikahinya? Menurutku, yang seperti Sekretaris Su ini baru cocok, ke wanita yang sangat cakap, akan bagus sekali jika CEO Han bisa menikah dengan wanita sepertimu. Siskasu mencemooh,
Maaf, aku telah menikah. Dan kujelaskan, aku sama sekali tak membantu karir suamiku, ia mengurus pekerjaannya sendiri, aku mengurus pekerjaanku sendiri, kami sama-sama bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami, inilah yang terpenting. Meski kalian memujiku, aku tetap hendak mengkritik kalian, meski kalian menikah demi mendapatkan istri yang bisa membantu karir kalian, jangan anggap semua orang harus seperti itu, oke? Perkataan ini membuat mereka tampak jengkel. Kenapa? Apakah perkataanku salah? Bagaimana jika dibalik? Jika suatu saat putri kalian hendak menikah, dan pasangannya hanya tertarik padanya karena ia cakap bekerja, dan tak memperlakukannya dengan baik setelah menikah, apakah sebagai ayah, kalian akan bersedia? Mereka terdiam. Tak bisa menjawab. Lihat, orang selalu memiliki standar ganda. Lain kali sebelum bicara, coba tempatkan diri kalian di posisi lawan. Dan juga, selama bertahun-tahun, Cheo Han tak pernah berpacaran, kini tiba-tiba ia berpacaran. Jika kalian memikirkannya dengan jernih, seharusnya kalian tahu apa artinya. Tak perlu lakukan usaha yang akan sia-sia itu. Sekretaris Su. Aku telah mengatakan semua yang harus kukatakan, aku pergi dulu. Tanpa mempedulikan mereka, Siska Su melangkah pergi. Begitu ia pergi, mereka saling bertatapan dan menggerutu. Ada apa dengan Sekretaris Su? Kenapa ia tiba-tiba marah? Apakah hal ini ada hubungannya dengannya? Padahal jelas-jelas kita memujinya. Ah, perasaan wanita memang sulit dimengerti, putriku juga, begitu dibantah, ia akan langsung marah. Tak kusangka, wanita sehebat dan secakap Sekretaris Su juga bersikap sekekanak-kanakan itu. Wanita memang begitu. Tapi menurutku perkataannya tadi cukup masuk akal, lihatlah Cheo Han, berapa banyak orang yang menawarkan putrinya padanya. Adakah yang berhasil? Aku takut, posisi istri Cheo ini, telah diduduki oleh gadis itu. Gita dan Andri Han yang telah masuk ke lift tak mengetahui kejadian ini. Lift itu terus bergerak naik, dan akhirnya tiba di lantai kantor Cheo. Karena bertemu para petinggi perusahaan saat sedang digendong Andri Han tadi, wajah Gita masih memerah karena malu. Ia keluar dari lift dan berjalan mengikuti Andri Han dengan langkah selambat siput. Akhirnya Andri Han berkata, "Kenapa jalanmu begitu lambat? Perlu ku gendongkah?" Gita bergegas menggeleng dan berkata, "Tak perlu." Lalu dengan cepat ia mengikutinya dan masuk ke kantor. Ia tak ingin kejadian tadi terulang. Karena Andri Han masih banyak pekerjaan, Gita menunggunya di dalam kantor. Setelah pulang kerja, mereka makan malam bersama, lalu Andri Han mengantarnya pulang. 1 hari berlalu dalam sekejap mata. Bersambung.